Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Alerta Dewi dari 1243. Saya akan membacakan hasil karya cerita pendek saya yang berjudul Tentunya Semangat Belajar. Pagi itu, Raina dikagetkan dengan berita sekolahnya akan ditutup sementara karena munculnya COVID-19 atau bisa disebut dengan Coronavirus Disease 19 yang melanda Indonesia. Penutupan sekolah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di berbagai negara. Di Indonesia sendiri, penutupan sekolah ini dilakukan secara mendadak karena sudah ada yang terpapar. Penutupan sekolah ini dilakukan selama 2 minggu karena menunggu situasi yang tepat untuk masuk sekolah lagi. Namun, jumlah orang yang terpapar semakin bertambah. Maka dari itu, sekolah mengadakan pembelajaran secara daring atau online sebagai pengganti sekolah tatap muka. Dengar kabar itu, Raina senang karena menurutnya tidak susah untuk berangkat sekolah dan mengerjakan tugasnya yang banyak. Namun, impian Raina tidak seindah yang ia bayangkan. Pembelajaran sistem daring ini membuat ia kerepotan untuk mengerjakan berbagai macam tugasnya, apalagi waktu pengumpulan setiap mata pelajaran sangat pendek. Raina pikir dengan digantinya pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring bisa membuat ia lebih santai. Waktu sekolah daring Raina cukup padat, yaitu setiap hari Senin hingga Jumat dengan durasi yang cukup panjang. Hari-hari itu Raina jalani dengan senang hati dan tetap berpikir positif. Semakin berjalannya waktu, yaitu pembelajaran daring sudah mencapai 2 bulan lamanya. Karena Raina sudah kelas 11 SMA, dia merasa sulit untuk mengerti pembelajaran yang diajarkan oleh gurunya. Apalagi pembelajaran eksak yang harus teliti dalam pengerjaannya dan rumus-rumus yang sulit. Menurut Raina, pelajaran yang susah dia pahami adalah fisika dan kimia, karena dari dulu ia sulit untuk mencerna materi dari mata pelajaran tersebut. Meskipun guru sudah menjelaskan menggunakan video dan link YouTube, ia tetap sulit untuk mencernanya. Setelah menunggu beberapa bulan kepastian kapan sekolah tatap muka akan dilaksanakan, Raina menjadi sedikit putus asa karena sistem pembelajaran daring diperpanjang dengan waktu yang belum ditentukan. Akhirnya, diadakan pembelajaran daring melewati aplikasi belajar seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan lain-lain. Dengan adanya aplikasi belajar ini, Raina sedikit terbantu karena bisa secara langsung konsultasi ke guru mata pelajaran yang tidak dia pahami. Karena pembelajaran daring membuat Raina enggan belajar. Padahal biasanya dia tetap belajar meskipun sedang tidak ada tugas. Hal ini dikarenakan sejak dimulainya sistem daring, dia lebih sering menggunakan Google untuk mencari jawaban. Alasan Raina adalah karena semua temannya menggunakan bisa dijawab dengan cepat dan kemungkinan benarnya besar. Bahkan jika ada ulangan, Raina dan teman-temannya sangat mengandalkan bantuan Google untuk mencari jawaban agar mendapatkan nilai yang memuaskan dan terhindar dari remedial. Di tengah-tengah pembelajaran daring, Raina juga suka menonton film atau drama Korea dan tidak memperhatikan penjelasan materi dari gurunya. Saatnya nilai Raina banyak yang turun, tapi tetap saja Raina hanya menganggap itu biasa dan terus melakukan kebiasaan barunya. Memasuki kelas 12 SMA, materi yang akan Raina pelajari semakin bertambah banyak dan waktunya juga sangat pendek. Raina pun semakin kebingungan dan panik jika ada ulangan atau tugas yang susah. Selain menggunakan Google, dia juga mengandalkan jawaban dari temannya. Ternyata itu berdampak buruk bagi Raina. Dia tidak bisa lepas dari bantuan temannya. Meskipun dia memiliki buku yang lengkap tetapi dia sangat jarang membukanya.
Makin lama, dia benar-benar tidak belajar sama sekali, dan nilainya pun turun. Mendengar itu, orang tua Reina sangat marah dan kecewa. Ia terlalu santai dan melalaikan kewajibannya untuk belajar. Ujian untuk masuk perguruan tinggi juga belum ia persiapkan. Dengan tanggal ujian yang akan berlangsung, Reina baru merasakan perasaan menyesal karena ia terlalu santai dalam pembelajaran daring ini dan malah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Banyak waktu yang ia buang untuk bersenang-senang dan tidak dipergunakan untuk belajar. Kejadian ini menjadi pembelajaran bagi Reina agar tidak terlena dengan kemudahan yang ia dapatkan. Ujian-ujian tersebut Raina jalani dengan bersungguh-sungguh. Meskipun ia sedikit kesusahan, tetapi dia bisa menjadikan hal ini sebagai pengalaman dan bisa memperbaiki diri. Memang susah untuk mengejar ketertinggalan dari teman-temannya yang rajin. Namun, Raina tetap berusaha dengan keras agar orang tuanya tidak kecewa dan bangga kepadanya. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.